Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi, bersua kembali, semua karena Allah. Dan tentu kita semua berharap agar pertemuan ini mendapatkan ridhanya. Dan hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Dan ini menarik ya, karena kita akan bicara tentang stop marah dan jadilah pemaaf. Ini poin kajian kita yang berada pada hadis ke 484950 ya, dari bab sabar kitab Riyadhus Shalihin. Untuk itu tetap bersama kita ya, jangan di skip agar manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari. Ini hadis ke 48. Hadis ini yang menyampaikan adalah Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Beliau menjelaskan bahwa ada seseorang ya, itu bertanya ya kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah ausini. Ya, ini bukan pertanyaan tapi sebuah permintaan, ya. Maaf, ini sebuah permintaan. Ausini ya Rasul, ya Nabi, tolong beri aku wasiat. Ya, kalau bahasa kitanya, tolong nasihatin aku. Ya. Ada beberapa penjelasan bahwa yang disebut dengan rajulan itu ada beberapa, tapi kita akan mengambil yang penjelasan yang paling mu'tabar, bahwa rajulan di situ adalah Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar. Nah, beliau minta agar dinasihati langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi jawaban Rasul adalah la taghdab, jangan jadi pemarah. Kamu jangan marah. Kamu jangan emosional. Gitu ya. Emosian, mohon maaf. Jangan emosian, jangan mudah marah-marah, gitu. Faraddada miraran, dan ini diulang terus. Udah dijawab sama Rasul, jangan marah. Ditanya lagi, beri aku wasiat. Dijawab lagi, jangan marah. Ditanya lagi, hal yang sama, terus jawabannya seperti itu. Qala la taghdab, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Kata-katanya adalah kamu jangan marah. Ya, stop marah. Prinsipnya begitu. Nah, saya menduga ya, karena ada beberapa hadis yang seperti ini ya. Ada orang yang minta nasihat, tapi jawabannya berbeda-beda. Nah, dalam konteks hadis ini, saya menduga bahwa
Ketika Ibnu Umar itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta nasihat, mohon maaf, minta nasihat pada Rasul SAW, Rasul itu menjawab dengan melihat personality dari orang yang bertanya. Dan kalau kita membuka sejarah, ya, Ibnu Umar itu kan adalah sosok figur yang zuhud, yang prinsip ukhrawinya lebih dominan. Nah, orang yang zuhud itu punya cobaan untuk bisa kontrol emosi. Maka dalam tangga menuju ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, menuju ihsan yang sempurna, ya, itu ada tangga sabar. Tangga sabar. Nah, orang yang penyabar tentu tidak mudah marah. Nah, saya berkeyakinan yang awalnya, bisa jadi yang nanya ini adalah orang yang pemarah. Lalu Rasul, kamu jangan suka marah-marah. Bisa jadi seperti itu, tapi ternyata ketika dirujuk siapa orangnya, beberapa penjelasan menunjukkan, termasuk dalam kitab Darul Falihin itu adalah, salah satunya adalah Ibnu Umar. Ya. Nah, karena beliau orang yang zuhud, dan orang yang zuhud itu punya cobaan pada aspek kontrol emosi, tentu wajar Rasul mengatakan, melihat sosok tersebut, Rasul menjelaskan, kamu jangan jadi pemarah. Stop marah, istilahnya gitu. Nah, ini penjelasan ini, ya, memiliki faidah. Pendek sekali, ya, hadis ini pendek sekali, tapi memiliki faidah. Setidaknya adalah faidahnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama adalah bahwa hadis ini ingin menjelaskan tentang azamu mafsadatil ghadab wa ma yansha'u anhu, tentang begitu besarnya mafsadat, ya, keburukan dari marah, besarnya efek negatif dari marah itu, ya. Wa ma yansha'u anhu, termasuk implikasinya dari marah itu besar juga. Dan ini sudah kita jelaskan dalam pembahasan yang lalu, ya, di mana implikasi marah itu, implikasi efek negatif dari marah itu adalah, satu, merusak badaniyahnya, ya, memiliki efek negatif terhadap badannya. Orang yang suka marah-marah itu akan darah tinggi. Orang ya, minta maaf, bukan, sebenarnya ada genetik tentang darah tinggi, tapi mudah marah itu akan merusak, ya, aliran darah ini yang seharusnya mengalirkan darah kesehatan, tapi gara-gara emosian, mudah marah-marah, akhirnya penyakitan. Nah, jadi sakit-sakitan. Ya, sakit dalam konteks yang karena suka marah-marah. Yang kedua adalah nafsiyahnya. Psikologis. Orang yang suka marah-marah itu merusak psikologinya, kejiwaannya. Lama-lama stres. Ya, udah sakit, stres, lama-lama mati gitu. Itu merusak badan. Dan yang ketiga adalah ijtimaiyah, merusak sosial, kemasyarakatan. Ya. Sekarang siapa yang mau berteman dengan orang yang suka marah-marah? Nggak ada. Coba temu dia, alah, males lah, suka marah-marah. Paling datang ke sana kena marah. Orang malas. Nah, itulah merusaknya. Yang kedua, faidah dari hadis tersebut, larangan untuk marah, itu adalah zammul ghadab, ya. Kemudian
wal bu'du an asbabih. Ya. Marah itu adalah sifat tercela. Ya. Jadi karena dia tercela, maka wajib al-bu'du, menjauh, ya, an asbabih, dari segala sesuatu yang berakibat marah, sebab-sebab marah. Jadi tinggalkan itu, yang sebab-sebab marah itu jauhi. Contohnya apa? Misalnya begini, ada orang ngomongin kita, langsung atau tidak langsung, ya, ngomongin kita. Daripada sakit hati, yang kemudian mau emosi, tinggalin. Atau yang kedua, ini kan eranya orang-orang untuk, ya, memiliki dunia lain. Selain ada dunia nyata, ada dunia maya. Kalau nggak kuat terhadap keterangan, penjelasan orang lain di dunia maya atau di grup WA dan lain sebagainya, ya udah biarin aja, nggak usah dibaca, gitu. Nah, tinggalkan, jauhi itu segala sesuatu yang berdampak pada marah. Ya, jauhi sebab-sebabnya. Yang ketiga, faidah dari penjelasan tersebut adalah al-ghadabul mazmumu ma kana fi umurid dunya wal ghadabul mahmudu ma kana lillahi wa li nusrati dinihi wa kana alaihi salatu wassalamu yaghdabu idza intakahat haramatillah. Yang ketiga itu adalah adanya petunjuk bahwa marah itu terdiri dari dua hal. Ya, ada dua pembagian marah. Marah yang pertama adalah marah yang tercela atau al-ghadabul mazmum. Itu marah yang tercela. Marah yang nggak benar, marah yang nggak bagus. Marah yang ini adalah maka nafi umurid dunia. Ketika urusannya itu urusan duniawi. Ada orang marah untuk urusan duniawi, itu marah yang tidak diperkenankan, mazmum, ya, tercela. Maka nggak usah marah-marah. Ya, misalnya ada orang jelek-jelekin kita karena urusan dunia, misalnya, lihat itu, misalnya mukanya putih karena pakai merkuri, pemutih, suntik pemutih. Lalu kemudian kita marah-marah, nggak usah marah-marah. Atau ada orang yang ngomongin kita jelek, ya, itu orangnya, anaknya jelek, gini-gini, nggak usah, biarin aja, nggak usah diladeni, ya. Dan kita nggak perlu marah-marah, itu karena urusan duniawi, ya. Bahkan termasuk di fitnah, ya, di ghibah, di fitnah, ya. Kalau perlu kita amat diperlukan untuk menjelaskan kepada banyak orang, ya silahkan. Kalau tidak, nggak perlu juga. Seberapa penting itu untuk klarifikasi dan lain sebagainya. Tidak semua harus diklarifikasi, ya. Dan marah urusan duniawi tidak diperkenankan. Yang kedua adalah wal ghadabul mahmud. Ternyata ada marah yang mahmud, yang terpuji, yang diperkenankan. Tapi saya menerjemahkannya wal ghadabul mahmud itu adalah ketegasan. Ya. Makana lillahi, ini untuk urusannya karena Allah. Bagi Allah, urusannya urusan tentang Allah. Ya, ini wajib tegas. Contoh, anak nggak sholat, ya, masa didiemin? Ya, tegas kepada anak. Anak nggak sholat, anak nggak mau puasa, ya tegas. Ya. Dan pembelajaran dengan cara pembiasaan itu cara terbaik untuk
tidak keluar ghadabul mahmud. Meskipun dibolehkan marah ya baik itu yang terpuji, tapi kalau boleh nggak usah lah gitu. Walinusrati dini, dan termasuk untuk membela agama Allah. Membela agama Allah. Ya misalnya kayak perang gitu ya. Kayak zaman Nabi itu ada beberapa perang karena diserang. Misalnya Indonesia tiba-tiba atau yang dulu lah Indonesia dijajah lalu kemudian berperang atas nama Allah. Ya, karena ingat waktu kita bahas tentang niat, semua karena Allah baru dinilai baik di hadapan Allah. Nah, ketika dia perang membela agama Allah, tiba-tiba nggak pakai marah, ya mati. Ya tentu marah dong. Yang namanya perang ya harus marah. Itu yang namanya perang. Tapi meskipun dia marah, ada ketentuan dalam perang di dalam Islam. Tidak boleh membunuh anak-anak, perempuan, wanita hamil, pepohonan tidak boleh ditebangi gitu ya. Maksudnya merusak alam. Ya, istilahnya sekarang itu ekoteologi. Ya. Masa alam dirusak? Bukankah kita ini hidup di alam raya ini ya untuk saling menjaga, untuk menjaga. Kalau alam kita jaga, maka alam juga akan menjaga kita. Ya, prinsipnya begitu. Kalau orang nggak mau gunduli pohon, maka dia akan aman dari bencana. Ya. Ya, kalau laut sudah ditimbunin semua, ya lama-lama laut marah, banjir. Kalau sungai sudah diperkecil, ya wajar kemudian banjir di mana-mana gitu ya. Ya, itulah cara-cara agar kita semua itu untuk menjaga agama Allah diperkenankan untuk marah. Ya. Ada orang yang merusak alam, itu berarti merusak ajaran agama sebenarnya. Ya. Ada orang ngomong, wah itu nggak ada urusan sama agama. Kata siapa? Bukankah Allah yang sering menyebutkan dalam Al-Quran kan? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan daratan di lautan itu karena manusia sendiri yang ngerusak. Bima kasabat aydin nas, tangan manusia. Jadi ada kreasi negatif dari manusia demi kepentingan perutnya, lalu merusak alam raya ini, merusak lautan, merusak daratan. Ya, maka wajar di alam marah. Nah, di sini kita perlu pahami bahwa termasuk menjaga alam raya ini itu wajib tegas, dan itu adalah bagian dari walinusrati ini, menjaga agama Allah. Jadi menjaga agama itu bukan prinsip personality ya. Bisa sholat, yang penting sholat kita aman ya, puasa kita aman, haji kita bisa. Enggak, itu sifat personal. Tapi ada sifat non personal, ijtimaiyah, sosial. Ya, bahkan termasuk hablum minallah wa hablum minan nas, dan hablum-hablum lainnya dengan alam raya ini. Ya, hubungan-hubungan kita bukan sekedar pada Allah saja. Allah, urusan kita dengan Allah ya selesai. Tapi dengan alam raya itu juga bagian dari ajaran agama. Wa kana alaihi salatu wassalam yaghdabu idza intakahat haramatillah. Karena Nabi itu ya pernah marah ketika ada orang yang intakahat, melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah taujihun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa isda'uhu an-nasihatul jami'ah li kulli khair. Ya, ini tentang bimbingan, nasihat yang sifatnya universal dan itu memiliki unsur-unsur positif, memiliki li kulli khair, semuanya itu baik. Ya, kalau segala sesuatunya baik, ya taujih, ya bimbingan, nasihat yang baik untuk semuanya. Dan ini adalah panggilan universal tentunya. Konsepsinya apa? Wahia an-nahyu anil ghadab. Ya, larangan untuk marah, stop marah. Ya. Lima yatarattab ala halatil ghadab, ya, ala halatil ghadabi min syururin wa min mafasid.
Karena pada realita marah itu punya unsur yang buruk, ya, dan unsur merusak, mafasid. Ya, marah itu sudah buruk, merusak lagi, gitu ya. Suami istri ribut, kalau nggak dia nggak punya kesabaran, udah dibeli mahal-mahal TV dihancurin, HP dibantingin, ya, itu ya. Itu yang pertama adalah hadis ke-48 menjelaskan kepada kita semua, stop marah, karena marah punya efek negatif dan implikasi negatif yang amat besar. Dan untuk itu hadis ke-49 ingin menjelaskan sinergi, hubungan kuat tentang kenapa kok nggak boleh marah, gitu ya. Bagaimana penjelasannya? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadis hasanun sahih. Yang hadis ke-49 ternyata sama. Ini yang menyampaikan Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Maka wajar sinerginya ada antara hadis 48 dan 49. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW itu telah bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini, ya, bahwa ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah, bukan wal mu'mini doang, bahwa ujian itu adalah sebuah keniscayaan yang akan hadir menerpa al-mu'min, laki-laki yang beriman, wal mu'minati, dan perempuan yang beriman. Jadi laki-laki perempuan itu mendapatkan adalah sebuah keniscayaan dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sebuah keniscayaan kalau seseorang itu, baik laki-laki perempuan, ya, orang-orang yang beriman, itu pasti diuji Allah. Apa saja yang diuji? Pertama adalah fi nafsihi, personalitinya, pribadinya. Dia akan diuji Allah. Entah itu sakit, ya, diomongi orang, digibahi orang, difitnah orang, ya. Saya tuh ya kita semua lah pasti pernah ada yang menggibah kita, memfitnah kita, gitu ya. Ya, atau pernah disakiti fisik kita oleh orang lain, ya. Personality, pribadi kita itu pasti akan diuji oleh Allah. Yang kedua, wawaladihi, anaknya, atau sebenarnya anak ini sebagai simbol orang yang dekat dengan kita, bahwa akan ada ujian kepada kita juga lewat anak-anak kita. Anak-anaknya jadi murakbal, nakal, gitu ya. Bapaknya ahli, bapaknya pintar, ahli agama, anaknya nakal, jadi preman misalnya, atau kematian. Ya, jadi walad itu adalah simbol orang yang dekat, siapapun lah. Ya, meskipun apa yang disebut anak, tapi anak itu adalah simbol orang yang paling dekat dengan dia. Ya, baik keburukan itu karena sikapnya atau kehendak Allah untuk menarik nyawanya atau wafat. Itu kan cobaan juga berat baginya. Ya. Wa malihi, atau dari harta yang ia simpan, harta yang ia pegang. Ingat, harta itu milik Allah. Anak, kerabat, semua itu milik Allah yang tengah dititipkan kepada kita. Nah, hartanya itu hilang atau berkurang, ya. Dan ini kan selaras ya dengan firman Allah, ya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal
wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh benar-benar akan aku uji kalian semua bisyai'in dengan sesuatu berupa minal khaufi ketakutan, wal ju'i kelaparan, wa naqsim minal amwal berkurangnya harta benda, wal anfus adanya kematian, was samarat berkurangnya konsumsi makanan yang kita miliki, paceklik dan lain sebagainya. Wa basyiris sabirin, maka beri kabarlah, kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, ini firman Allah itu ya. Ini sering betul digunakan kalau acara kematian nih. Penceramah pasti menggunakan ayat itu. Ya, dan benar. Sebagaimana hadis yang lalu juga punya penjelasan seperti itu, bahwa seseorang itu akan diuji baik dirinya, keluarga dekatnya maupun hartanya, ya. Itu kalau Allah yang mengelola sudah selesai. Ya. Dan itu semua adalah hatta yalqallah ta'ala, hingga ia bertemu Allah Subhanahu wa taala, wa ma alaihi khati'ah, dan ia tidak lagi membawa keburukan. Karena kenapa? Ketika seseorang mukmin dan mukminah, ya, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, dia menerima cobaan Allah, ujian Allah baik pada dirinya atau melalui orang yang terdekat darinya atau dari harta yang ia miliki, maka kesabaran ia tunaikan, kesabaran itu ia tunjukkan, keridhaan ia hadirkan. Maka pada saat itu Allah gugurkan. Maka wajar, jangan marah, kata Nabi ya. Kamu jangan marah, tolong kasih wasiat padaku, jangan marah. Lagi, jangan marah. Lagi, jangan marah. Kenapa nggak boleh marah? Karena kita manusia itu niscaya menerima ujian. Untuk itu, dengan tidak marah atas ujian Allah, berarti kita ridho. Dan ridho tersebut adalah prinsip dari sebuah kesabaran. Dari situlah berimplikasi kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketemu Allah di akhirat, dosa-dosa tersebut, dosa-dosa itu yang kita kumpulkan kecil. Ingat prinsipnya dalam hadis yang lalu, bukan dosa besar, tapi dosa-dosa kecil yang banyak kita kumpulkan meskipun menjadi gunung besar, semuanya akan musnah karena kesabaran kita atas ujian cobaan tersebut. Ini subhanallah, korelasinya indah sekali. Nah, oleh karenanya, karena kita dilarang untuk marah, ya, karena cobaan Allah adalah sebuah keniscayaan, maka Nabi menjelaskan kepada kita untuk menjadi pemaaf. Ini dijelaskan dalam hadis ke-50. Kita baca. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qadima Uyainah bin Hisn fanazala ala ibni akhih, ya, Al-Hurr bin Qais, wa kana minan nafari alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu, wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu, ya, wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan, faqala Uyainah libni akhi, ya ibn akhi, laka wajhun 'inda hadha al-amir fasta'zin li 'alayh. Fasta'zana fa'adhina lahu Umar, falamma dakhala qala, hi ya ibn al-Khattab, wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu fina bil 'adl. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جوزها عمر حين تلاها
wa kana waqafan 'inda kitabillah ta'ala rawahu al-Bukhari. Hadis yang ke-50 ini adalah jawaban. Kita dilarang untuk menjadi pemarah, dilarang untuk marah, tapi kita diperintahkan untuk menjadi pemaaf. Bagaimana prinsipnya? Kita baca. Ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Ibnu Abbas dan ayahnya. Qala, ia berkata, qadima Uyainah, waktu itu Uyainah ya datang, Uyainah bin Hisn, ya, ia datang, fanazala ala ibni akhi, ya, dan datang ke rumahnya ibnu akhi, anak sepupu, keponakan. Datang ke keponakannya yang bernama Al-Hur bin Qais. Jadi ini cerita tentang si Uyainah yang datang kepada ponakannya bernama Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafari alladziina yudnihim Umar. Wa kana Al-Hur, dan si Al-Hur itu adalah minan nafar, adalah personality yang yudnihim Umar. Ya, didekatkan ya dengan Umar radhiyallahu anhu. Ya, banyak orang yang ingin dekat dengan Umar, dan termasuk orang-orang yang dekat dengan Umar itu adalah Al-Hur bin Qais. Kenapa dia dekat dengan Umar bin Khattab, Allah mardhah? Wa kana al-qurra'u ashab majlisi Umar. Ya, qurra itu ahli-ahli agama, ahli-ahli Quran, itu adalah orang-orang yang senantiasa bersama dalam majelisnya Umar. Wa musyawaratihi, termasuk orang-orang yang berada dalam meja musyawarah bersama Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab ingin memutuskan atau menetapkan sesuatu atau mengambil kebijakan. Nah, Al-Qurra itu para ahli-ahli agama, ahli-ahli Quran yang amat paham tentang Al-Quran, itu adalah mereka yang duduk atau menjadi parlemen lah. Ya, anggota parlemennya Umar bin Khattab. Umar bin Khattabnya kan presiden. Nah, parlemennya itu adalah mereka, ahli-ahli Quran. Nah, dan Al-Hur itu bagian dari itu. Kuhulan kana au syubbanan, ya. Mereka yang anggota parlemennya Umar itu bin Khattab, Allah mardhah, itu baik yang kuhulan, orang yang senior, ya, yang sudah berusia tua, ya, yang ditua, bahkan yang syubbanan, termasuk yang generasi muda. Ada generasi tua, ada generasi muda, ya. Mereka itu semua. Jadi termasuk si Al-Hur bin Qais tadi, bagian dari anggota parlemennya Umar bin Khattab, ya. Faqala Uyainah li ibni akhi. Uyainah nyampaikan kepada ponakannya tersebut, ya bena akhi, wahai ponakanku, laka wajhun 'inda hadzal amir. Engkau ini kan engkau punya wajah. Maksudnya adalah engkau ini kan orang yang dekat dengan Umar. Ya, ini maksudnya wajahnya itu kelihatan terus sama Umar. Artinya dekat sekali dengan Umar, ya. Apa istilah sekarang itu? Orang yang amat dekat lah dengan Umar. Fasta'zinli alaih, tolong mintakan kepadanya izin agar aku, Uyainah itu, bisa bertemu dengan Umar bin Khattab. Gitu ya, dia minta kepada Uyainah minta kepada Al-Hur untuk bisa ketemu, ya. Al-Hur ini anggaplah orang dalam lah istilahnya itu. Ya, orang yang dekat lah, ya istilahnya kalau kalau di ilmu yang sekarang itu satu partai lah sama presiden gitu. Dan kebetulan orang yang amat dekat. Nah, misalnya termasuk inilah orang yang dekat. Tolong dong minta izinin biar aku bisa ketemu. Ya fasta'zana, lalu kemudian Al-Hur minta izin kepada Umar, fa'azina lahu Umar, dan Umar bin Khattab mengizinkan agar untuk si Uyainah bisa ketemu.
Falamma dakhala qala. Dan ketika si siapa? Uyainah sudah ketemu dengan Umar face to face, ketemu, qala, ia ngomong. Ia bicara, ia menyampaikan kepada Umar, ya bin Khattab, hati-hatilah wahai Umar bin Khattab, ya, hati-hatilah kamu. Fa wallahi ma tu'tina al-jazla. Demi Allah, kamu tidak pernah memberikan kepada kami yang banyak-banyak. Nggak pernah kamu ini. Ya. Jadi seolah-olah ini Uyainah membawa orang banyak. Apa enggak? Kita nggak tahu itu, apakah itu demi kepentingan pribadi atau kepentingan orang banyak. Nggak tahu. Tapi dia ngomong seolah-olah ini untuk kepentingan orang banyak. Kamu, Umar, nggak pernah ngasih kami yang banyak. Ya. Wala tahkumu fina bil adl, dan kamu nggak pernah, Umar, ya, menjalankan hukum secara adil kepada kami. Jadi ini Umar didatangi orang, tiba-tiba langsung ngomong nggak enak. Yang omongannya itu tidak berdasar, ya, karena Umar ini kan termasuk orang yang amat teliti, ya. Amat teliti, ya, khalifah yang amat teliti dan banyak ilmu usul fikih itu standarisasinya adalah pola pikir dari Umar bin Khattab. Amat cerdas, bukan sekedar paham tentang satu hukum, tapi bagaimana hukum itu bisa dijalankan dengan benar. Ketika Allah menjelaskan bahwasanya as-sariqu was-sariqatu faqtaw aydihuma. Laki perempuan kalau mencuri potong tangannya. Ya, potong tangannya itu kalau satu nisab, ya, sudah sampai di 80-85 gram. Ya, potong tangannya. Tapi ketika masa paceklik, ya itu kan ujian juga itu. Ya, minas samarot. Ya, paceklik, orang nggak bisa makan, banyak nggak bisa makan gara-gara ya nggak bisa dapat penghasilan. Akhirnya apa? Terjadilah perampasan di mana-mana. Ya, kayak tahun 97-an dulu gitu ya. Kasihan tuh, penjarahan di mana-mana itu, dijarah ke toko-toko tuh. Waduh, kasihan. Ya, dijarah banyak. Pencurian. Yang itu melampaui nisabnya semua. Ya, 80-85 gram itu ya, nisabnya. Kalau sekarang itu sudah berapa ya? Kalau 1 juta sudah 85 juta. Itu kalau 1 juta, sekarang udah hampir mau 1,5 juta. Nah, itu potong tangan, tapi ternyata Umar tidak memotong tangan mereka. Karena apa? Masa paceklik. Oh, apakah beliau melawan perintah Allah? Ya enggak. Ya, karena hukum itu bisa dilakukan sesuai dengan kondisinya. Ya, sesuai dengan kondisinya. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril amkinah wal azminah wal ahwal. Hukum itu bisa berubah karena adanya perubahan azminah waktu, ya, wal amkinah tempatnya, lokusnya, wal ahwal atau keadaannya. Keadaannya saat itu paceklik. Ya, kemarau panjang dan hewan ternak banyak mati, ya. Kemudian kebun-kebun itu ya, tanaman-tanaman itu banyak yang mati, ya, paceklik, akhirnya penjarahan, dan Umar tidak menggunakan kisos potong tangan. Ya, itu orang cerdas. Maka ketika ada yang menyampaikan ini, si Uyainah langsung ngomong, faghadiba Umaru radhiyallahu anhu hatta hamma ayyuki abihi. Umar marah berat, ya, marah sekali, ya, sampai-sampai ia berkeinginan, ada sebuah keinginan untuk ayyuki abihi, mengeluarkan hukuman atas fitnah yang dia buat. Ya, marah gitu ya, sampai wah, ini nggak bener ini. Oh, saya hukum kalau kayak gini caranya nih, istilahnya gitu ya. Faqala lahul hur. Lalu Hur tadi, Al-Hur, ya, keponakannya si Uyainah itu langsung ngomong. Karena ngelihat Umar yang emosi, marah, ya,
si Al-Hur ini memberi pengingat. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab maksudnya, Allah mardah. Inna Allah Ta'ala qala linabihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada nabinya. Ini akan Al-Qurra ya. Al-Hur ini Al-Qurra, ahli Quran. Jadi ngomong sama Umar bin Khattab pakai Quran. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah khudhil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi ya. Lalu kamu perintahkan mereka semua, suruhlah mereka semua untuk beramal ma'ruf ya. Suruhlah orang-orang tersebut ya dengan cara yang ma'ruf ya. Perintah mereka wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Jadilah pemaaf. Kemudian perintahkanlah ya untuk yang ma'ruf ya. Kemudian yang baik maksudnya, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh orangnya ya. Wa inna hadza minal jahilin. Dan sungguh wahai Amirul Mukminin, setelah dia baca ayat tadi, dan sungguh ini hadza si Uyainah ini minal jahilin, termasuk bagian dari orang-orang yang bodoh. Apa yang disampaikan ini datang dari orang yang bodoh kalau kayak gini caranya. Ya, berdasar pada ayat tersebut, wallahi demi Allah ma jawazaha Umaru hina talaha. Ya. Demi Allah bahwa Umar bin Khattab tidak pernah melewati untuk membaca ayat tersebut, ya, jawazaha ayat tersebut, ya, hina talaha, ketika Umar membacanya. Umar maksudnya nggak pernah yang namanya nggak baca ayat ini. Umar pasti pernah baca, ya, sering bacanya. Wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala, dan kana Umar, dan bahwasanya ya Umar itu banyak sekali ya berhenti waqafan, ya, banyak sekali berhenti ya ketika 'inda qiraati kitabillah. Ya, maksudnya ketika dia membaca itu, ya dia meresapinya. Ya. Dia berhenti sejenak, dia pahami itu ya. Ya. Kan Umar itu termasuk orang yang sering menangis ketika membaca Quran. Karena banyak dia mendapatkan hidayah karena dari Al-Quran itu sendiri. Ya, maka ketika dia membaca Al-Quran, dia banyak berhenti dan mengingatkan itu. Nah, termasuk ayat yang larangan untuk marah, dan jadilah orang yang pemaaf. Nah, sahabat ngaji narasi online, 3 hadis ini saling mengisi satu sama lain. Bahwa Nabi Muhammad SAW difirmankan oleh Allah agar menjadi pemaaf. Dan ketika Umar marah, diingatkanlah. Jadi kalau ada orang marah, ingatkan. Ingat Allah pernah nyampaikan, jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf. Ya. Dan wa'arid 'anil jahilin. Ya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ya. Jadilah pemaaf, biasakan untuk mengarahkan orang untuk berlaku ma'ruf yang baik, dan jauhi, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Jadi nggak usah dekat-dekat sama orang bodoh gitu. Nah, urusan marah orang bodoh, gitu loh. Nyambung ya. Jadi kalau ada orang marah, bodoh. Gitu aja. Saya termasuk orang marah, bodoh. Meskipun orang mengatakan dia pintar, tapi karena marah itu tadi merusak dirinya sendiri. Karena marah, bodoh. Gitu ya. Maka 3 hadis ini ya, stop marah. Karena ujian itu adalah sebuah keniscayaan datang padanya sebagai fungsi untuk merontokkan dosa-dosanya. Oleh karenanya ketika terjadi ujian, jadilah pemaaf. Karena kenapa? Karena orang yang marah
ciri orang bodoh. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi pada hadis selanjutnya, ya, dan mudah-mudahan manfaat. Ini hadis ke-51, 52 dan lanjutnya. Sudah mau masuk di bab asyidqu. Subhanallah, manfaat semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdinas subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.